Bodoh. Zhang Biao, apa yang kamu lakukan? Adipati Macan Putih sangat jeli, dan tentu saja menyadari bahwa Zhang Biao telah melompat dari tebing. Dia mulai menjadi cemas. Pada saat ini, semua pengawal berteriak pada saat yang sama, "Tuan, mohon berhati-hati." Setelah ini, mereka semua menggigit bibir dan melompat dari tebing dengan wajah penuh tekad. Duk Harimau Putih tidak tergerak bahkan ketika dia diserang oleh cangkang longsor itu. Namun, ekspresinya kini berubah. Matanya memerah, dan dia berteriak ke 4 penjaga khusus yang ada di sampingnya, "Idiot! Cepat pergi dan hentikan mereka." Namun, mereka tidak bergerak sama sekali. Mereka bahkan mencoba menghalangi pandangannya. Sang petapa jiwa dengan sedih memohon, "Tuan, silakan pergi. Mereka melakukan ini demi keselamatan Anda. Jika Anda merasa kasihan pada mereka, segera pergi sekarang." Dalam sekejap, para pengawal selain Dai Huabin dan Julu telah melompat dari tebing. Dai Huabin dan Julu sama-sama tercengang, pemandangan tragis seperti itu muncul di hadapan mereka dalam kurun waktu singkat ini. Usia mereka belum genap 20 tahun. Meskipun Dai Huabin adalah putra Adipati Macan Putih, dia belum pernah melihat pemandangan tragis seperti ini sebelumnya. Kepala Dai Huabin sepertinya teringat akan apa yang pernah dikatakan ayahnya dan saudaranya. Setiap pengawal Macan Putih adalah pejuang yang setia dan pemberani. Anda berdua harus memperlakukan mereka dengan hormat. Mata Duk Macan Putih sekarang berwarna merah darah, dan sorot matanya berubah menjadi sangat tajam. Dia mengeluarkan kotak yang diberikan Huo Yuhao sebelumnya, merobeknya, dan menuangkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Bola cahaya perak besar dengan cepat naik ke langit dan menerangi kegelapan. Segera, ia berada tinggi di langit. Ketika cahaya perak ini stabil di langit, sinar perak turun dan mendarat di depan Adipati Macan Putih. Dia menirukan gerakan mengangkat, dan bola cahaya keemasan redup lainnya muncul di dalam sinar perak ini. Bola ini memiliki diameter 1 meter. Saat perlahan-lahan naik, tampak seperti matahari. Itu melengkapi bola cahaya perak di langit dan terbang hingga berada di sebelah bola perak. Kedua lampu itu saling melengkapi di udara dan mulai berputar mengelilingi pusat yang tak terlihat. Mereka membentuk bola emas dan perak yang lebih besar di udara. Ya, Huo Yuhao telah memberi Duk Macan Putih alat jiwa kelas 9 terbaru yang diciptakan oleh Starsky Do Uluo. Summon Divine Needle, dengan budidaya Huo Yuhao saat ini, dia tidak bisa menggunakan alat jiwa ini. Namun, Duk Macan Putih bisa, tidak sulit menggunakan Summon Divine Needle. Itu hanya harus dilepaskan sebelum mengunci lawan, dan kemudian menyerang. Bagian tersulit dalam menggunakannya adalah tuntutannya pada kekuatan jiwa seseorang, serta mengunci lawan. Meskipun Adipati Macan Putih baru saja menjadi gelar Do Uluo, Huo Yuhao sangat akrab dengan Macan Putih. Sebagai salah satu jiwa binatang peringkat atas, kemampuan Adipati Macan Putih akan meningkat secara signifikan setelah ia menjadi seorang bergelar Do Uluo. Judul biasa Do Uluo tidak bisa dibandingkan dengannya. Selain itu, dia berada di masa jayanya. Selama periode hidupnya inilah darah dan energinya paling kuat. Kemungkinan besar dia akan menjadi Do Uluo transenden di masa depan. Karena itu masalahnya, dia seharusnya tidak memiliki masalah dalam menggunakan Summon Divine Needle. Meskipun Duk Macan Putih dipenuhi amarah dan kesedihan saat ini, dia terkejut ketika Summon Divine Needle naik ke langit. Dia merasakan kekuatan spiritualnya naik ke langit bersama dengan jarumnya. Jangkauan penglihatannya meluas, dan kekuatan spiritualnya terus diperkuat. Awalnya, dia tidak bisa melacak keberadaan musuhnya. Namun, mereka segera muncul dalam persepsinya. Saat Summon Divine Needle berputar, kekuatan jiwanya juga dengan cepat terkuras. Namun, serangan musuh-musuhnya telah melemah ketika Summon Divine Needle muncul. Inilah betapa menakutkannya alat jiwa kelas 9, bola emas dan perak di langit seperti mata besar berwarna ganda, dengan dingin mengamati bumi dan mencari sasarannya. Sebagai salah satu alat jiwa kelas 9 peringkat teratas, ada persyaratan yang sangat ketat untuk menggunakan Summon Divine Needle. Ia harus menyerap Summon Essence selama 3 hari sebelum bisa dilepaskan. Selain itu, hal itu menghabiskan banyak kekuatan jiwa. Setelah 3 serangan, Summon Essence harus diserap lagi untuk mengisi dayanya. Namun, kekuatannya yang mengerikan adalah hasil dari persyaratan ketat yang diperlukan untuk menggunakannya. Semakin besar persyaratannya, semakin besar pula daya rusak alat jiwa.
Bahkan seorang Douluo transenden akan ragu menghadapi serangan dari Summon Divine Needle. Hal terbaik tentang Summon Divine Needle adalah efektif melawan semua elemen. Karena Summon SNC, segala bentuk pertahanan tidak akan efektif melawannya, tidak peduli elemen apapun yang terbuat darinya. Selain itu, ia memiliki kekuatan penetrasi alat jiwa kelas 9, yang mencakup wilayah yang membentang lebih dari 30 km. Benar-benar menakutkan, musuh jelas telah mengenali latar belakang Summon Divine Needle ini, dan dengan demikian mereka menahan serangan mereka. Mereka tahu bahwa mereka terekspos di bawah pengawasan Summon Divine Needle. Adipati Macan Putih, atau lebih tepatnya Macan Putih Douluo, memiliki tatapan yang menakjubkan di matanya. Melalui Summon Divine Needle, dia mengamati musuh-musuhnya dari jauh. Jumlahnya lebih dari 10, dia memperbesar menggunakan jarum, dan dapat dengan jelas melihat jumlah dan warna cincin jiwa yang dimiliki musuh-musuhnya, totalnya ada 12 orang. Di antara mereka, 4 adalah judul Douluo dengan 9 cincin. Bahkan ada insinyur jiwa kelas 9 di antara mereka. Shell Longsor tidak akan bisa dilepaskan dengan mudah tanpa mereka, selain dari 4 judul Douluo, peringkat terendah di antara 8 sisanya hanyalah Soul Sage. Ada 4 Soul Douluo bercincin 8. Pada titik ini, keempat judul Douluo sudah bersinar dengan cahaya keemasan. Mereka telah melepaskan penghalang tak terkalahkan mereka. 4 dari 8 sisanya juga telah melepaskan Invincible Barriers. Ke-12 dari mereka telah benar-benar berpisah, dan mereka tidak berani melangkah maju 1 cm pun lagi. Ini adalah kekuatan Summon Divine Needle, bahkan Huo Yuhao tidak tahu kalau Summon Divine Needle bisa membuat musuhnya merasa sangat ketakutan saat naik ke langit. Dugaan Huo Yuhao sepenuhnya benar. Musuh-musuh ini berasal dari Kekaisaran Summon. Mereka di sini untuk membunuh Adipati Macan Putih. Adipati Macan Putih memegang status yang sangat penting di Kekaisaran Bintang Luo. Dia memiliki kendali besar atas militer. Jika dia dibunuh, itu akan sangat meningkatkan rencana masa depan Kekaisaran Matahari Bulan dalam memulai perang. Ke-12 pembunuh ini telah mempersiapkan diri dengan baik. Mereka tidak hanya menanam mata-mata, tetapi mereka bahkan menggunakan alat jiwa tipe pengawasan ketinggian, kategori alat jiwa yang baru ditemukan. Dari 12 pembunuh, 2 bahkan adalah insinyur jiwa kelas 9. Mereka telah memasang jebakan 30 km ke depan menggunakan berbagai jenis alat jiwa. Begitu Adipati Macan Putih jatuh ke dalam perangkap mereka, mereka yakin bisa membunuhnya, bahkan jika dia adalah seorang transenden Douluo, namun, mereka tidak menyangka Duk Macan Putih akan kembali setelah meninggalkan markasnya. Itu benar-benar di luar ekspektasi mereka, salah satu insinyur jiwa terkemuka menyadari bahwa mereka telah terekspos. Namun, Duk Macan Putih telah meninggalkan markasnya. Hanya ada 100 pengawal yang bersamanya, dan karena itu masih merupakan kesempatan bagus bagi mereka untuk membunuhnya. Akibatnya, mereka beralih ke rencana B mereka, menggunakan cangkang longsor untuk menghentikan Adipati Macan Putih, dan bergegas secepat mungkin. Mereka bersedia membayar berapapun harganya untuk membunuh Adipati Macan Putih. Saat mereka akan mencapai tujuan mereka, Adipati Macan Putih bahkan tidak mencoba menerobos, tetapi tetap melindungi bawahannya. Semua ini membuat mereka sangat senang, namun, mereka semua tercengang saat melihat cahaya emas dan perak di langit. Lebih dari separuh pembunuh ini adalah insinyur jiwa. Kedua insinyur jiwa kelas 9 bahkan memiliki banyak pengalaman. Jika ini adalah pembunuh biasa, mereka mungkin tidak akan diganggu oleh Summon Divine Needle. Namun, kelompok pembunuh ini sangat menyadari apa itu. Orang bodoh tidak takut, tetapi mereka yang benar-benar tahu sangatlah ketakutan. Siapa yang tidak tahu tentang Sunmoon Needle, alat jiwa yang membuat Starsky Douluo Yeyulin terkenal? Di antara 2 insinyur jiwa kelas 9 ini, salah satunya bahkan adalah teman baik Yeyulin. Dia kebetulan mengetahui tentang Summon Divine Needle yang baru saja diteliti dan dibuat. Inilah sebabnya dia segera mengaktifkan Invincible Barrier-nya saat dia melihat Summon Divine Needle. Meskipun dia tahu Invincible Barrier miliknya mungkin tidak bisa menghentikan jarumnya, itu masih lebih baik daripada tidak memiliki perlindungan sama sekali. Ketika dia menyebutkan bahwa itu adalah Summon Divine Needle, para insinyur jiwa yang hadir juga berkeringat dingin. Sun Divine Needle dikenal sebagai dewa cahaya kematian. Siapapun yang disinarinya akan mati. Kekuatan Summon Divine Needle bahkan lebih besar dari Sun Divine Needle.
Apalagi seorang Douluo transenden, bahkan seseorang dengan kultivasi penatua Xuan akan terluka jika dia mencoba menghadapi serangan dari jarum. Para pembunuh ini ada di sini untuk membunuh Adipati Macan Putih, bukan untuk mati. Keempat, judul Douluo sangat menghargai hidup mereka. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa dia memiliki Sunmoon Divine Needle? Jangan bilang kalau Starsky Douluo, tidak mungkin. Starsky Douluo tidak akan mengkhianati kita. Mari kita putuskan dengan cepat. Penghalang tak terkalahkan, kita tidak akan bertahan lama. Mari kita mundur dulu sebelum membuat rencana baru. Insinyur jiwa kelas 9 yang terkemuka sangat tegas, dan memberi perintah untuk mundur. Nyawa seseorang sangatlah berharga. Setiap orang hanya memiliki satu kehidupan. Tak satu pun dari mereka bersedia mengambil risiko terbunuh oleh Sunmoon Divine Needle dalam upaya mereka untuk membunuh Macan Putih. Tak satu pun dari mereka yang berani. Alhasil, ke-12 pembunuh tersebut langsung berbalik dan kabur. Bagi mereka, kekhawatiran utama mereka sekarang adalah menemukan cara tercepat untuk menempuh jarak setidaknya 15 km. Duk Macan Putih masih memiliki secercah harapan saat ini. Dia juga melihat Huo Yuhao dan Wang Dong'er melompat dari tebing. Itu sebabnya dia tidak segera mengaktifkan Sunmoon Divine Needle. Senjata terkuat adalah yang paling menakutkan sebelum digunakan. Meskipun dia tidak tahu mengapa lawannya lari, dia lega karena aman untuk sementara. Saat ini, dia hanya bisa melihat dan melihat apakah pria misterius itu bisa menyelamatkan bawahannya. Duk Macan Putih bertahan di sisinya, sementara Huo Yuhao sangat sibuk di udara saat ini. Setelah ia melompat dari tebing bersama Wang Dong'er, Wang Dong'er segera membuka sayap Dewi Kupu-Kupu miliknya. Orang pertama yang melompat dari tebing adalah Zhang Biao. Tebing itu tampaknya tingginya setidaknya 300 meter. Jika seorang master jiwa tidak bisa terbang dan tidak punya cara untuk mengurangi kecepatan turunnya, dia pasti mati karena terjatuh. Saat Huo Yuhao turun dengan cepat, dia melepaskan kekuatan spiritualnya dengan kemampuan terbaiknya. Jaring spiritual yang besar dengan cepat menyelimuti udara di sekitarnya, dan semua pengawal Macan Putih yang melompat dari tebing. Dengan cara ini, dia bisa mengetahui dengan tepat di mana mereka masing-masing berada. Secercah cahaya biru keluar dari dahi Huo Yuhao dan langsung turun. Itu adalah Putri Salju Kecil. Ketika Putri Salju Kecil muncul, dia melambaikan tangannya ke udara dengan cepat. Hembusan angin kencang bertiup dari lembah pegunungan. Angin memperlambat turunnya semua pengawal, meskipun mereka semua mengenakan baju besi. Permaisuri salju tidak hanya mengendalikan salju. Dia adalah Putri Salju Ichesky. Di Extreme North, bukan hanya hawa dingin ekstrim yang menakutkan, ada juga angin. Ini juga merupakan salah satu aspek di mana permaisuri salju lebih kuat dari permaisuri es. Selain rasa dingin yang ekstrim, dia juga memahami kedalaman angin. Misalnya, Snowy Dance of Ultimate Ice menyertakan angin kencang. Huo Yuhao hanya takut Ultimate Ice-nya akan mempengaruhi para pengawal, dan karena itu dia tidak menggunakan kekuatan domainnya untuk mengumpulkan mereka. Dia hanya bisa membiarkan Putri Salju memperlambat turunnya mereka. Saat dia mengendalikan angin, Putri Salju Kecil sudah menyerbu ke bawah. Dalam sekejap, dia sudah berada di samping Sang Biao. Dia menggunakan tangan kecilnya untuk mendorong punggung Sang Biao dengan lembut. Dia berada sekitar 30 meter dari tanah. Tapi dia sekarang terbang ke samping bukannya jatuh saat dia didorong. Zhang Biao juga seorang guru jiwa. Kekuatan tiba-tiba yang datang dari sisinya mengejutkannya. Dia tanpa sadar mengangkat tubuhnya dengan tergesa-gesa dan mencoba mengendalikannya. Untuk seorang master jiwa dengan pangkatnya, 30 meter adalah ketinggian yang bisa diatur. Saat dia berguling di udara, dia memanfaatkan kekuatan tiba-tiba yang datang dari sisinya untuk mengurangi kecepatan turunnya. Dia juga menggunakan telapak tangan dan kekuatan jiwanya untuk memperlambat kejatuhannya. Setelah Putri Salju Kecil mendorong Sang Biao, dia mengangkat tangannya sekali lagi. Hembusan angin kembali bertiup ke atas dan memperlambat momentum para pengawal yang masih berjatuhan. Huo Yuhao dan Wang Dong'er akhirnya menyerang setelah Putri Salju Kecil membantu menghentikan turunnya para pengawal. Pada titik ini, keduanya mencapai kecepatan tercepat. Bersama dengan Putri Salju Kecil, mereka mulai membalik dan bergerak. Mereka menangkap pengawal yang jatuh dari langit. Huo Yuhao merasa sangat menyesal karena dia tidak memiliki alat jiwa yang dapat dia gunakan sekarang. Alat jiwanya sebagian besar sangat mematikan.
Pada titik ini, terlalu banyak pengawal yang berjatuhan, padahal area yang mereka lindungi tidak terlalu luas. Huo Yuhao melepaskan Life Reflecting Shield dengan tangan kanannya dan pelindung dengan tubuhnya. Saat dia membalik, dia terus menggunakan naga penangkap bangau pengendali dari sekte Tang. Namun, dia tetap tidak bisa menangkap semua orang. Saat satu orang terjatuh, dia menangkapnya sebelum langsung mendorongnya menjauh. Dia menggunakan kaki kanannya untuk mengait ke orang lain, dan juga menggunakan Life Reflecting Shield untuk menjatuhkan orang lain. Dia maju dengan cepat, dan berhasil menangkap lebih dari 10 orang, namun, dia tidak mungkin menangkap semua orang. Dia tidak punya waktu. Dia hanya bisa menjatuhkan mereka ke samping saat mereka akan jatuh, mengurangi kecepatan turunnya mereka. Mereka pasti akan terluka, tapi setidaknya mereka masih bisa menyelamatkan nyawa mereka, namun, masih ada beberapa pengawal yang tidak bisa diselamatkan meskipun Huo Yuhao dan Wang Dong'er berusaha sekuat tenaga. 300 meter. Mereka melompat 300 meter dari tebing, dan mereka semua mengenakan baju besi. Momentum mereka sangat mematikan. Huo Yuhao hanyalah seorang raja jiwa, dan Wang Dong'er hanyalah seorang kaisar jiwa. Bahkan jika mereka sedikit lebih kuat, mereka tidak mungkin menyelamatkan banyak orang yang tersebar di area seluas itu, darah berceceran di sekitar mereka, dan kehidupan demi kehidupan hilang. Huo Yuhao menggigit bibirnya erat-erat. Semua prajurit ini mati karena mereka berusaha melindungi Adipati Macan Putih. Mereka rela melompat dari tebing. Sebelum mereka melompat, mereka bahkan meminta Adipati Macan Putih untuk menjaga dirinya sendiri. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat prajurit seperti ini. Ini juga pertama kalinya dia merasakan bau darah dan besi yang hanya bisa dirasakan di militer. Bau darah menyebar, dan Huo Yuhao sudah menangis. Dia telah melakukan yang terbaik. Ketika dia memegang pengawal terakhir, dia menyadari bahwa lengannya sudah sakit. Dia dengan paksa berguling di tanah, dan alat jiwanya yang berbentuk manusia mengeluarkan suara melengking yang menusuk. Butuh beberapa waktu sebelum dia berhasil mengurangi momentum jatuhnya. Namun, kelembaman masih menyebabkan dia terjatuh, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan darah di bagian dalam topengnya. Ada warna merah buram di depan matanya. Dia merasa sangat lemah saat ini, dia hanya mendengar teriakan tragis di sekelilingnya. Seiring dengan bau darah yang menyebar ke seluruh area, dia merasa sangat tertekan. Tentara macam apa mereka? Mereka rela mengorbankan nyawa mereka yang berharga demi jenderal mereka sendiri. Mereka melompat dari tebing tanpa ragu-ragu. Huo Yuhao dan Wang Dong'er tidak tahu berapa banyak orang yang telah mereka selamatkan. Seluruh proses hanya memakan waktu 1 menit. Namun, mereka telah menghabiskan kekuatan jiwa dan energinya. Perasaan yang mereka alami saat ini tidak dapat digambarkan dengan kata-kata. Mereka telah mencoba yang terbaik dalam 1 menit ini. Namun, Wang Dong'er tidak bisa menahan tangis ketika dia melihat darah segar berceceran dari sosok manusia di bawahnya. Mereka, Huo Yuhao mengintip ke langit dan berteriak dengan marah. Kekuatan spiritualnya melonjak pesat. Tetapi dia tidak dapat melakukan apapun sekarang. Apa yang seharusnya terjadi telah terjadi. Dia tidak mungkin menyelamatkan beberapa nyawa yang berharga ini. Pada titik ini, sebuah suara tenang terdengar di benaknya, musuh telah mundur. Adipati Macan Putih tidak lagi berada dalam krisis. Anda telah melewati babak petualangan dalam. Saat ini, Anda memiliki 2 pilihan. Anda dapat memilih untuk lulus putaran ini, atau gunakan kesempatan ini untuk memulihkan semuanya kembali normal. Dengan memulihkan semuanya kembali normal, mereka yang belum mati selama 15 menit akan pulih sepenuhnya. Namun, mereka yang telah mati lebih dari 15 menit tidak dapat pulih, karena semangat mereka telah hilang. Jika Anda memilih opsi ini, kamu harus melalui babak petualangan dalam sekali lagi. Kamu dapat menentukan pilihan sekarang, tetapi kamu hanya punya waktu 10 detik untuk memutuskan. Setelah 10 detik, kalian berdua secara otomatis akan dikembalikan ke lembah. Wang Dong'er tentu saja mendengar apa yang didengar Huo Yuhao. Keduanya saling memandang, dan mereka masing-masing melihat keterkejutan dan kegigihan di mata satu sama lain. Wang Dong'er meraih tangan Huo Yuhao dan mereka berdua berteriak pada saat yang sama, "Kami akan memilih untuk mengembalikan semuanya kembali normal." Ya, mereka rela menjalani babak Deep Adventure sekali lagi untuk menyelamatkan semua prajurit dan kesetiaan mereka. Tiba-tiba, sebuah bola cahaya aneh muncul.
Cahaya keemasan terang yang tampak seperti matahari muncul di atas kepala Huo Yuhao, sementara bulan sabit perak muncul di atas kepala Wang Dong'er. Cahaya matahari dan bulan, pertanyaan cinta Yin Yang. Suara tenang bergema di seluruh lembah pegunungan. Setelah ini, cahaya emas dan perak menyebar dari tubuh Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Semua pengawal ditutupi oleh cahaya emas dan perak yang sama. Para pengawal yang masih hidup terkejut ketika mereka melihat ke arah Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Pada saat ini, mereka secara kasar dapat melihat penampilan mereka. Mereka dapat dengan jelas merasakan aliran aneh dan hangat yang mengelilingi tubuh mereka sebelum rasa sakit yang menyiksa dari luka mereka hilang. Semua luka mereka sembuh dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Yang lebih aneh lagi adalah genangan darah di tanah mulai mengalir kembali ke mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Mayat-mayat itu mulai sedikit berubah bentuk. Lambat laun, tindakan mereka menjadi semakin jelas. Bahkan ada beberapa yang mulai merangkak naik, para pengawal yang baru saja kehilangan nyawanya tampak sangat bingung sekarang. Mereka berbalik dan menatap Huo Yuhao dan Wang Dong'er dengan kaget. Mereka tidak dapat mempercayainya, keajaiban. Ini keajaiban. Apakah kalian berdua abadi yang telah turun ke dunia fana? Zhang Biao merangkak dari tanah saat ini. Dia juga terluka. Banyaknya bebatuan bergerigi di tanah, yang juga menjadi penyebab banyak pengawalnya yang terluka dan terbunuh. Namun, luka-lukanya telah pulih sepenuhnya setelah dia dibenamkan dalam cahaya emas dan perak. Dia melihat kecantikan yang menggairahkan dengan rambut biru tergerai, dan orang lain yang seluruhnya ditutupi logam, memancarkan cahaya keemasan yang kuat. Mereka berpegangan tangan saat cahaya ajaib bersinar dari tubuh mereka. Bukan hanya cahaya yang keluar dari tubuh mereka, ada juga kehangatan. Semakin banyak pengawal yang berdiri sekarang. Semuanya berbalik dan menghadap Huo Yuhao dan Wang Dong'er, yang keduanya memancarkan sinar bulan matahari. Pengawal macan putih mulai berlutut dengan satu kaki dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada mereka berdua karena telah memberi mereka kesempatan untuk hidup kembali. Mata mereka dipenuhi dengan rasa hormat dan gairah. Di dalam hati mereka, keduanya memiliki kekuatan para dewa. Cahaya emas dan perak tiba-tiba menjadi lebih menyilaukan. Detik berikutnya, cahayanya menjauh ke tengah. Ketika menghilang, Huo Yuhao dan Wang Dong'er menghilang bersamanya. Di saat yang sama, Dai Huabin dan Julu juga mendengar suara tenang yang sama. Krisis Adipati Macan Putih telah dapat dihindari. Putaran petualangan mendalam telah berakhir dan kalian berdua telah lulus. Segalanya mulai terdistorsi dan menjadi buram pada saat ini karena dunia mereka seakan berputar. Entah itu Huo Yuhao, Wang Dong'er, Dai Huabin atau Julu, mereka semua memasuki ruang yang aneh. Suara tenang terdengar di telinga mereka sekali lagi. Suara itu berkata kepada Dai Huabin dan Julu, kalian berdua hanya menampilkan performa rata-rata di babak petualangan mendalam, dan dengan demikian kalian nyaris tidak melewati babak tersebut. Tidak akan ada hadiah apapun, tetapi kalian berdua bisa masuk babak terakhir. Petualangan hebat menanyakan cinta ketulusan. Saya harap Anda bisa melewati babak berikutnya. Lampu menyala, dan Dai Huabin serta Julu menghilang. Suara yang sama terdengar di telinga Huo Yuhao dan Wang Dong'er. Namun, mereka mendengar hal yang berbeda dari yang didengar Dai Huabin dan Julu. Kalian berdua harus melalui ronde Deep Adventure lainnya. Jika lolos, Anda dapat melaju ke babak ketiga. Petualangan hebat menanyakan cinta sejati. Bersiaplah, putaran Deep Adventure keduamu akan segera dimulai. Huo Yuhao dan Wang Dong'er masih merasa dunia mereka berputar. Mereka tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Namun, mereka tersenyum gembira saat ini, dan mereka berpegangan tangan erat-erat. Mereka tidak menyesal harus melalui babak Deep Adventure lagi. Untuk dapat menghidupkan kembali begitu banyak tentara setia, mereka merasa itu sepadan meskipun mereka harus melalui beberapa putaran lagi. Saat ini, kepuasan yang mereka rasakan di hati mereka tak tertandingi. Saat lampu menyala, Huo Yuhao dan Wang Dong'er juga menghilang. Cahaya putih turun dari langit. Duk macan putih mendarat di lembah. Ia tercengang saat melihat pengawalnya berdiri di atas bebatuan bergerigi. Saat ini, bala bantuan dari pangkalan telah tiba. Banyak individu kuat berada di sini untuk melindungi Duk Macan Putih. Sunmoon Divine Needle masih bersinar di langit. Sayangnya musuh mereka sudah melarikan diri jauh, melihat sebagian besar bawahannya masih hidup. Adipati Macan Putih merasa sangat emosional saat melihat bola emas dan perak di langit. Siapa itu?
Siapakah yang membantu dan menyelamatkan saya dari krisis ini? Siapa sebenarnya itu? Duk Macan Putih berdiri di sana dengan linglung, dan tidak berbicara lama. Bei Bei dan Susan Shi berada dalam situasi yang agak berbahaya saat ini. Setelah mereka bertemu dengan patroli Kota Radian, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kekerasan untuk mencari jalan keluar. Mereka tidak mungkin menjelaskan identitas mereka. Selain itu, mereka bahkan tidak terlihat seperti berasal dari Kekaisaran Matahari Bulan. Namun, mereka menarik lebih banyak musuh setelah mereka melewati kelompok penjaga pertama. Baru sekarang Bei Bei dan Susan Shi menyadari betapa menakutkannya Kota Radian. Meskipun tembok di sekitarnya rusak dan bobrok, alat jiwa tipe pertahanan masih ada di mana-mana. Namun, alat jiwa pengawasan udara bahkan lebih mengerikan, alat pengintai jiwa tidak terlalu kuat, tapi tetap berada ratusan meter di udara. Mereka sangat praktis dan terbiasa mengikuti Susan Shi dan Bei Bei. Dengan alat jiwa pengintai untuk membimbing mereka, tentara Kekaisaran Matahari Bulan selalu mengikuti jejak mereka. Meski keduanya kuat, mereka tetap dalam bahaya. Selain itu, insinyur jiwa telah dikerahkan untuk menangani mereka karena mereka menolak dengan kuat. Saat ini, mereka masih jauh dari tepi barat Kota Radian, yang membuat Bei Bei dan Susan Shi semakin tertekan adalah cedera mereka mulai memengaruhi kemampuan mereka. Cahaya keemasan menyala, dan Huo Yuhao serta Wang Dong'er akhirnya merasa stabil. Mereka berdua butuh waktu untuk beradaptasi sebelum rasa pusingnya berhenti. Huo Yuhao menarik Wang Dong'er ke dekatnya, dan tanpa sadar mengaktifkan deteksi spiritualnya. Huo Yuhao terkejut dengan keadaan tubuhnya saat ini. Sebelumnya, dia dan Wang Dong'er telah menguras tenaga untuk menyelamatkan pengawal macan putih. Tetapi saat ini, dia menyadari bahwa dia merasa jauh lebih baik. Bahkan kekuatan jiwanya sepertinya mengalami peningkatan, dan kekuatan spiritualnya menjadi lebih halus. Namun, ekspresi Huo Yuhao tiba-tiba berubah drastis. Dia berseru, "Ah, apa yang sedang terjadi?" Saat dia berteriak, Wang Dong'er juga menjadi cemas. Huo Yuhao tampak patah hati ketika dia berkata, "Jarum ilahi Sun Moonku masih ada di Duk Macan Putih. Itu adalah alat jiwa kelas 9. Jika aliansi Dusquater tidak mencoba memburuku, mereka tidak akan meminta Su Tianran untuk membuatnya." Ye Yulin menyerahkan Sun Moon Divine Needle. Huo Yuhao sangat pintar. Selama turnamen, dia sudah menebak alasan mengapa Starsky Douluo menawarkan Sun Moon Divine Needle sebagai hadiah untuk sang juara. Turnamen diputuskan dengan pertarungan, dan aliansi Dusquater tahu seberapa kuat jiwa bela diri Huo Yuhao. Mereka mencoba menggunakan alat jiwa kelas 9 dan peluru meriam jiwa stasioner kelas 9 untuk menyuapnya. Faktanya, itu hanyalah cara lain untuk meningkatkan kekuatan Gereja Roh Kudus. Yang benar adalah penilaian mereka terhadap kemampuan Huo Yuhao akurat. Bahkan dengan kemunculan Ye Gui, Huo Yuhao masih berhasil meraih kemenangan. Adapun Ye Gui, dia berada dalam kondisi yang sedikit lebih menyedihkan saat ini. Huo Yuhao telah menempatkannya di demiplane spektralnya, dan bersiap untuk melepaskannya setelah dia berhasil melarikan diri dari bahaya setelah turnamen berakhir. Namun, siapa yang menyangka lembah pertanyaan cinta ini yang muncul begitu tiba-tiba, mengisolasi hubungannya dengan demiplane spektralnya? Ye Gui tidak punya pilihan selain menunggu lebih lama di dalam. Tentu saja, Huo Yuhao bisa menjamin keselamatan Ye Gui. Demiplane spektral diturunkan dari Electrolus ke Huo Yuhao. Sebagai gurunya, Electrolus juga memberinya kunci untuk mengendalikan demiplane. Meskipun Huo Yuhao tidak bisa sepenuhnya mengendalikan demiplane karena kurangnya kemampuannya, dia masih bisa mencari wilayah aman untuk menampung Ye Gui. Hati Huo Yuhao sakit setelah dia kehilangan Sun Moon Divine Needle. Mengingat jiwa bela diri kembarnya, dia seharusnya bisa menggunakan jarum ketika dia mendapatkan 8 cincin. Itu adalah alat jiwa yang kuat yang bahkan ditakuti oleh Douluo Transcendent. Apakah kamu benar-benar patah hati? Wang Dong'er merasa geli saat dia memandangnya. Huo Yuhao tertegun, "Bukankah aku seharusnya merasa seperti ini?" Wang Dong'er terkekeh dan memeluk lengan logamnya. Dia berkata, "Tapi kamu tidak memberikannya kepada orang luar." Ekspresi Huo Yuhao berubah sedikit aneh. Ketika dia mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mulai semakin membenci Duk Macan Putih. Dia dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat ketika dia melihat bagaimana Adipati Macan Putih mengorbankan keselamatannya demi bawahannya. "Tidak, aku tidak akan memaafkannya."
Huo Yuhao dengan paksa berkata pada dirinya sendiri, namun, dia tidak merasa patah hati saat menyadari bahwa dia telah memberikan Sunmoon Divine Needle kepada Adipati Macan Putih. Apapun. Setidaknya dia lebih aman dengan Needle. Dengan begitu, dia tidak akan terbunuh dengan mudah, dan dia bisa menungguku kembali untuk membalas dendam padanya. Saat dia memikirkannya dari sudut pandang ini, Huo Yuhao merasa bahwa dia telah membereskan semuanya. Ekspresinya juga kembali normal. Pada saat ini, suara tenang yang membuat Huo Yuhao dan Wang Dong'er gelisah terdengar sekali lagi. Putaran petualangan mendalam dimulai. Topiknya adalah penyelamatan lainnya. Namun, ekspresi Huo Yuhao berubah pada saat berikutnya. Kalian berdua berada di sebelah barat kota Radian. Bei dan Susanshi sedang mencoba untuk keluar dari arah ini. Kalian berdua akan dianggap telah melewati babak ini jika kalian dapat menyelamatkan mereka dari bahaya yang mereka hadapi saat ini. Menghadap dan kembali ke Gunung Barat. Jika kalian berdua gagal dalam misi ini, hukumannya adalah kematian. Di saat yang sama, mereka berdua juga akan mati. Putaran petualangan dalam dimulai, babak Deep Adventure tertua dan ketiga sebenarnya diadakan di Radiant City. Radiant City adalah tempat yang sangat berbahaya saat ini. Sama seperti Huo Yuhao yang merasa ngeri, dia juga mengalami depresi. Itu karena dia belum diberi informasi yang cukup, dia seharusnya menyelamatkan mereka, tapi dia tidak tahu lokasi tepatnya. Ini berarti mereka masih harus menemukannya sebelum menyelamatkan mereka. Ini akan menjadi sangat sulit.